Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'i Rizky Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Statistik Pendidikan. Perlu kita ketahui, statistik merupakan salah satu cabang yang populer dan yang utama dalam ilmu matematika. Statistik juga dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta mengenai suatu hal. Misalnya, nilai rata-rata siswa, rata-rata hasil penjualan, persentase keuntungan, dan sebagainya. Untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan masalah untuk menarik kesimpulan yang benar, tentu saja harus melalui beberapa proses, yaitu proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan proses penarikan kesimpulan. Maka kesemuanya itu memerlukan pengetahuan tersendiri yang disebut dengan statistika. Adapun makna dari statistik, terdapat 3 makna tentang statistik. Makna yang pertama yaitu statistik sebagai sebuah ilmu. Makna yang kedua, statistik sebagai sebuah data. Dan makna yang ketiga, statistik sebagai sebuah proses, di mana proses tersebut memakan dengan banyak rumus. Di sini juga saya akan mempresentasikan tentang tiap-tiap makna dari statistik. Dari makna yang pertama yaitu statistik sebagai sebuah ilmu. Statistik sebagai sebuah ilmu kemudian dikenal dengan statistika. Atau kita tarik kesimpulan tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan juga penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Adapun fungsi statistik menurut Budi Wono pada tahun 1987, yakni statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Tanpa adanya statistik, data menjadi kabur dan tidak jelas. Contoh, beberapa mahasiswa dari 100 mahasiswa dinyatakan lulus untuk menempuh ujian. Nah, pernyataan tersebut tidak jelas. Agar menjadi jelas, pernyataan tersebut dapat diubah menjadi 60 orang mahasiswa dari 100 mahasiswa telah lulus menempuh ujian. Maka itu diperjelas berapa angka kelulusan dan angka yang tidak lulus. Kemudian fungsi yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Data yang kompleks dan dapat dimengerti bisa disederhanakan, contoh dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Kemudian fungsi yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan dengan menyederhanakan data dalam bentuk rata-rata ataupun persentasi. Suatu kelompok dengan kelompok lainnya dapat dikelompokkan dengan mudah. Kemudian fungsi yang keempat, yakni statistik dapat memperluas pengalaman individual. Dan fungsi yang kelima, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Dengan mempelajari statistik, berbagai gejala, baik yang bersifat sosial
maupun bersifat ekonomi itu dapat dipelajari. Kemudian fungsi yang keenam yakni statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Statistik dapat menentukan sebab-sebab pokok suatu gejala yang selanjutnya digunakan untuk mengadakan prediksi atau ramalan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, adapun kegunaan statistik. Menurut Agus Irianto pada tahun 1988, statistik digunakan untuk membantu peneliti dalam menggunakan sampel, sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Kemudian kegunaan yang kedua yakni membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul, sehingga peneliti merasa keputusan tersebut adalah keputusan yang sangat tepat. Kegunaan yang ketiga membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara suatu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atas objek yang telah diteliti. Kegunaan yang keempat yakni membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian selanjutnya membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang dan membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atas data yang telah terkumpul. Kemudian adapun ciri khas statistik yang pertama yang sudah pasti kita kenal yakni statistik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif atau dapat diartikan statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap kenyataan dan kebenaran berbicara apa adanya. Dan yang ketiga, dari ciri khas statistik merupakan statistik bersifat universal. Statistik tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara universal dalam berbagai disiplin ilmu. Setelah kita mengkaji makna statistik sebagai sebuah ilmu, maka selanjutnya yakni makna statistik sebagai sebuah data. Perlu juga kita ketahui bahwa data merupakan kata jamak atau plural. Dan tiap-tiap kata jamak pastinya memiliki kata mufrad atau singular. Nah, dalam singular dari kata data telah disebutkan yakni datum. Datum dalam statistik merupakan sebuah fakta, sedangkan data dalam statistik merupakan fakta-fakta. Saya ulangi sekali lagi, data merupakan kata jamak atau plural yang kemudian memiliki kata mufrad atau singular yang namanya datum. Datum dalam statistik merupakan sebuah fakta, sedangkan data dalam statistik merupakan fakta-fakta. Ketika kita menggunakan kalimat tentang data, maka tidak perlu lagi kita ulang. Contoh, data-data. Nah, karena dalam pengucapan kata data, kata tersebut sudah memiliki makna jamak atau fakta-fakta dan tidak perlu kita ulangi lagi. Kemudian contoh dari datum atau kata singular. Gunawan adalah seorang laki-laki. Gunawan adalah seorang laki-laki. Ini merupakan fakta. Fakta yang satu. Maksudnya apa? Telah dijelaskan faktanya Gunawan memanglah seorang laki-laki, bukan orang lain, perempuan. Nah, di sini fakta karena yang dibahas hanya satu orang, maka disebutkan Gunawan adalah seorang laki-laki. Kemudian contoh dari data atau fakta-fakta yang memiliki kandungan
makna yang banyak. Contohnya, mahasiswa UIN jumlahnya adalah 1000. Nah, di sini merupakan fakta-fakta atau data. Karena telah disebutkan jumlah mahasiswa UIN adalah 1000, maka lebih dari 1. Kemudian saya ulang kembali lagi, datum merupakan kata singular dari kata data, yang arti datum adalah fakta, yang data artinya fakta-fakta. Statistik selain memiliki makna, statistik juga memiliki istilah. Adapun istilah yang berdasarkan cara penyusunan angkanya. Dalam statistik digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yakni data nominal. Golongan yang kedua yakni data ordinal. Dan golongan yang ketiga data interval. Golongan yang keempat data rasio. Kita juga akan mengkaji satu persatu tentang data. Dari data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Sebelum kita lanjut untuk mengkaji tentang istilah data-data tersebut, maka perlu juga kita ketahui bahwa statistik adalah data yang berupa angka. Kalaupun dalam data tersebut bukan berupa angka, maka harus dikonversi atau dijadikan sebagai angka. Seperti apa tadi yang telah saya sampaikan, yakni tentang ciri khas pada statistik, yakni statistik bekerja dengan angka. Contoh, Gunawan adalah cowok dan Fatimah adalah cewek. Maka pernyataan cowok dapat kita simbolkan dengan angka 1, dan pernyataan cewek dapat kita simbolkan dengan angka 2. Maka pada kata cowok dan cewek kita konversikan menjadi angka. Kalau cowok itu 1 dan cewek itu 2. Kita akan lanjutkan untuk membahas tentang data. Dalam istilah yang telah saya sebutkan, terdapat 4 data. Yang pertama, data nominal. Yang kedua, data ordinal. Yang ketiga, data interval. Dan yang keempat adalah data rasio. Lanjut ke data nominal. Data nominal merupakan data yang berupa angka yang mempunyai makna bahwa 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Dan tidak bermakna bahwa 1 lebih besar dan 2 lebih kecil, atau sebaliknya. Karena dalam angka yang terdapat pada data tersebut hanya merupakan tanda atau simbol yang akan dianalisis. Misalnya, contoh yang telah saya sebutkan tadi, Gunawan adalah cowok, maka diberikan simbol 1, dan Fatimah adalah cewek, maka diberikan simbol 2. Kita lanjut ke data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang. Tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval yang tetap. Maknanya apa? Data ordinal merupakan data yang berupa angka yang mempunyai makna lebih besar atau lebih kecil. Contoh, Gunawan mendapatkan nilai ujian 90, sedangkan Fatimah mendapatkan nilai ujian 75. Dalam kedua angka tersebut, bahwasannya nilai Gunawan 90 itu lebih besar daripada nilai Fatimah 75, ataupun sebaliknya, nilai Fatimah 75 itu lebih kecil daripada
nilai Gunawan 90. Maka data tersebut dapat kita kelompokkan menjadi data ordinal atau yang memiliki makna lebih besar atau lebih kecil. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni data interval. Data interval merupakan data yang berupa angka yang mempunyai makna. Contoh, Gunawan juara 1, Fatimah juara 2, dan Ahmad juara 3. Data interval tersebut data yang jarak antara satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Data interval juga banyak digunakan dalam penelitian pendidikan seperti tes pencapaian, tes bakat, dan tes kecerdasan yang kesemuanya itu diukur dengan interval data yang sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian lanjut ke data rasio. Data rasio merupakan data yang berupa angka yang mempunyai makna tidak memiliki angka 0, atau data rasio di dalamnya terdapat data nominal, terdapat data ordinal, terdapat data interval, dan juga data rasio. Sebagai contoh, bayi itu berusia 2 hari, maka tidak ada kata usia bayi itu adalah 0 hari. Dari beberapa data yang telah saya sampaikan tadi, yakni antara data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Adapun juga instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini ada juga cara-caranya. Yang pertama yakni tes. Tes juga sebagai instrumen pengumpulan data, sebagai serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan. Di dalam tes juga meliputi tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, dan tes inteligensi, dan juga tes sikap. Nah, kemudian ada juga wawancara. Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yang telah diwawancarai. Kemudian selanjutnya yakni angket. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam teknik komunikasi yang tidak langsung. Contoh seperti ketika kita voting dalam bentuk form, Google Form. Nah, artinya responden secara tidak langsung menjawab daftar pertanyaan tertulis yang dikirim melalui media tertentu. Contoh tadi Google Form. Nah, tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan atau bersifat rahasia, hanya pribadi. Kemudian ada juga beberapa angket yang sering digunakan, seperti angket yang berstruktur dan juga angket yang tak berstruktur. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni makna dari statistik. Makna dari statistik yang ketiga atau yang terakhir, yakni statistik sebagai sebuah proses. Statistik sebagai sebuah proses dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 variabel. Yang pertama yakni statistik deskriptif, dan yang kedua yakni statistik inferensial.
Perbedaan dari kedua tersebut dapat kita ketahui sangatlah mudah. Ketika data yang diolah itu hanya satu variabel atau satu kelompok, maka itu adalah statistik deskriptif. Kemudian ketika data yang diolah itu lebih dari satu variabel atau kelompok, itu dinamakan statistik inferensial. Adapun statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, ada juga bagaimana cara kita untuk mengolah suatu variabel dalam bentuk deskriptif, yakni dengan cara mean median modus atau ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang terdiri atas rata-rata dan juga nilai tengah dan juga nilai yang sering muncul. Contoh, kita ambil contoh yang sangat mudah. Saya telah mengolah data teman-teman kelas B. Maka yang diambil dari contoh tersebut, kita mengolah data berat badan. Nah, ketika itu kita kumpulkan semua berat badan anggota kelas B. Maka disitulah dari angka-angka yang telah terkumpul dapat kita temukan mean atau rata-rata berat badan dari teman-teman, kemudian median atau nilai tengah dari berat badan teman-teman, dan juga modus nilai yang sering muncul dari berat badan data yang telah diolah atau dalam data deskriptif. Kemudian data inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Kita tambah lagi tentang bagaimana mengolah data deskriptif, yakni dengan mengukur penyebaran. Ukuran penyebaran terdiri atas rentangan atau range atau jarak atau selisih. Contoh, berapa berat badan yang paling ringan? Nah, kemudian berapa berat badan atau nilai berat badan yang paling berat? Kembali lagi ke statistik inferensial. Hal-hal yang berhubungan dengan statistik inferensial adalah melakukan penafsiran tentang karakteristik populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Kemudian membuat prediksi atau ramalan, menentukan ada tidaknya hubungan antar karakteristik, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan secara umum mengenai populasi atau mengenai variabel yang telah diolah. Saya ulangi sekali lagi, statistik deskriptif merupakan statistik yang pengolahan datanya hanya satu variabel atau satu kelompok. Dan statistik inferensial adalah statistik yang mengolah data lebih dari satu variabel atau beberapa kelompok. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman yang mendengarkan dan yang melihat. Syukron hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.